Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami sebagai laporan UAS mata kuliah riset operasi, yaitu penerapan metode list cost dan stepping stone dalam menentukan biaya distribusi minimum pada perusahaan Donatello. Dengan anggota kelompok kami, yaitu ada Nur Syifa Hayati, NIM A12 2024 07149, Putri Giska Dwi Ramawati, NIM A12 2024 07172, Naizala Aurariana, NIM A12 2024 07174, Aisyah Fazal Nur Hidayah, NIM A12 2024 07285, dan Labibah Bunga Masyail, NIM A12 2024 07290. Baik, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari studi kasus distribusi Donatello yang kami bahas. Jadi Donatello itu sebagai brand toko retail yang mempunyai beberapa toko di kota tujuan yang membutuhkan pasokan barang jadi secara rutin untuk menjaga ketersediaan produk di setiap cabangnya. Tantangan utama yang mereka hadapi ini adalah mengenai untuk memenuhi kebutuhan stok di setiap kota tujuan tanpa menimbulkan biaya distribusi yang terlalu tinggi. Karena apabila distribusi tidak direncanakan dengan baik, maka perusahaan dapat mengalami pemborosan biaya logistik, seperti pemilihan rute yang tidak efisien atau bahkan kekurangan stok di toko tertentu yang dapat mengganggu operasional penjualan. Oleh karena itu, digunakanlah model transportasi dalam riset operasi ini sebagai alat bantu untuk menentukan apakah alokasi pengiriman barang dari gudang pusat Bandung ke Semarang, ke Yogyakarta, dan Surabaya itu dengan menggunakan biaya yang minimum. Dalam penyelesaiannya, metode list cost ini kami menggunakan untuk memperoleh solusi awal yang kemudian nantinya akan disempurnakan dengan menggunakan metode stepping stone agar dapat diperoleh solusi yang optimal. Lalu selanjutnya berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dibahas dalam studi kasus ini. Permasalahan pertama adalah mengenai menentukan alokasi pengiriman barang jadi dari Donatello dari gudang pusat Bandung ke kota Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya agar seluruh permintaan pada masing-masing kota dapat terpenuhi. Permasalahan kedua adalah berapa total biaya distribusi minimum yang dihasilkan dari alokasi pengiriman tersebut berdasarkan biaya pengiriman per unit. Selanjutnya, permasalahan ketiga adalah apakah awal yang diperoleh menggunakan metode list cost sudah optimal ataukah belum? Jika belum, bagaimana cara memperbaikinya dengan menggunakan metode stepping stone untuk menurunkan total biaya distribusi. Adapun tujuan dari penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah saya jelaskan sebelumnya. Tujuan pertama adalah menentukan rencana atau alokasi pengiriman produk Donatello dari gudang pusat Bandung ke kota Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya dengan mempertimbangkan kapasitas masing-masing gudang serta kebutuhan setiap toko. Kemudian untuk tujuan kedua adalah menghitung total biaya distribusi minimum yang diperoleh dari hasil alokasi pengiriman berdasarkan biaya pengiriman per unit pada setiap rute distribusi. Tujuan ketiga adalah menerapkan metode list cost untuk memperoleh solusi awal yang kemudian nanti akan diperbaiki dengan menggunakan metode stepping stone untuk menguji dan juga menyempurnakan solusi tersebut sehingga dapat diperoleh solusi distribusi yang benar-benar optimal. Dan dari tercapainya tujuan-tujuan yang saya sebutkan tadi, diharapkan model transportasi ini dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam perencanaan distribusi yang jauh lebih efisien. Selanjutnya saya akan masuk ke bab 2, yaitu hasil dan pembahasan yang berfokus pada deskripsi data distribusi Donatello. Bagian ini kami akan menjelaskan dari mana sumber pasokan yang berasal dan kemana permintaan atau tujuan distribusi dikirim. Yang pertama ada sumber pasokan atau supply. Kami mengidentifikasi sumber pasokan, yaitu ada tiga titik supply utama yang mewakili wilayah Jawa Barat. Yang pertama adalah gudang utama, yaitu di Bandung, yang berlokasi di sekitar pusat kota Bandung seperti kawasan Dago. Gudang ini dianggap sebagai gudang utama dengan kapasitas paling besar karena menjadi pusat distribusi utama. Kemudian yang kedua ada gudang pendukung pertama yang berwilayah di Soreang yang mewakili wilayah industri Kabupaten Bandung. Gudang ini membantu memenuhi pengiriman ketika kapasitas gudang utama tidak mencukupi atau untuk efisiensi distribusi.
Lalu ada gudang pendukung kedua yang berwilayah di Cimahi yang berfungsi sebagai area penyangga di sebelah barat Bandung. Gudang ini juga menjadi alternatif distribusi untuk mendukung pengiriman ke kota tujuan. Jadi ketiga gudang ini menjadi sumber pasokan yang akan dialokasikan ke kota-kota tujuan sesuai kapasitas masing-masing gudang. Selanjutnya, identifikasi permintaan atau demand, yaitu kota mana saja membutuhkan pengiriman produk Donatello. Dalam laporan kami memfokuskan khususnya di Pulau Jawa, yaitu ada kota Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Kota yang pertama adalah Semarang, yaitu toko Donatello yang melayani permintaan di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Kota ini menjadi salah satu titik tujuan karena kebutuhan stoknya cukup tinggi. Lalu ada kota Yogyakarta yang melayani area Jawa Tengah bagian selatan dan daerah istimewa Yogyakarta. Permintaan di kota ini juga besar karena termasuk wilayah aktif dalam distribusi penjualan. Lalu yang ketiga adalah kota Surabaya yang merupakan toko Donatello untuk melayani permintaan di wilayah Jawa Timur. Kota ini menjadi tujuan utama karena jaraknya lebih jauh dan memerlukan perencanaan pengiriman yang lebih efisien. Jadi ketiga kota tersebut adalah tujuan permintaan yang harus dipenuhi dan distribusi dari gudang-gudang di Bandung harus dirancang agar semua permintaan terpenuhi secara optimal. Di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai struktur biaya transportasi untuk model distribusi Donatello. Tabel yang terlihat di sini menunjukkan biaya pengiriman per unit barang dalam satuan ribuan rupiah dari setiap gudang ke setiap toko tujuan. Sebagai contoh, dari gudang Bandung, biaya ke Semarang adalah 10, ke Yogyakarta 12, dan ke Surabaya 18. Dari gudang Soreang, biaya terendahnya adalah ke Yogyakarta, yaitu sebesar 10, dan dari gudang Cimahi, biaya ke Yogyakarta adalah 13. Angka-angka biaya inilah yang nantinya akan menjadi penentu utama dalam perhitungan metode less cost karena kita akan memprioritaskan biaya yang paling rendah terlebih dahulu. Selanjutnya, sebelum memulai perhitungan, kita harus memastikan keseimbangan modelnya terlebih dahulu. Syarat utama dari model transportasi ini agar bisa dikerjakan secara langsung adalah total pasokan atau supply harus sama dengan total permintaan atau demand. Jika kita hitung, total kapasitas dari gudang Bandung, Soreang, dan Cimahi adalah 200 unit. Sementara itu, total kebutuhan dari toko Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya juga sebesar 200 unit. Karena jumlahnya sudah seimbang atau balance, maka model ini dinyatakan valid dan kita bisa langsung melanjutkan ke tahap penyelesaian menggunakan metode less cost dan stepping stone yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Baik, pada bagian ini kami menyelesaikan model transportasi menggunakan metode least cost, yaitu pendekatan yang memprioritaskan rute dengan biaya pengiriman terendah agar total biaya distribusi itu bisa ditekan sejak solusi awal. Nah, setelah kami menentukan solusi awal dengan menggunakan metode least cost, langkah pertama adalah kami mengidentifikasi rute dengan biaya pengiriman paling rendah pada matriks transportasi. Biaya terendah pertama adalah 10 pada rute gudang Bandung ke toko Semarang, dengan kapasitas gudang Bandung itu 100 unit dan kebutuhan toko Semarang 60 unit. Nah, karena kebutuhan Semarang itu lebih kecil, maka dialokasikan 60 unit. Jadi setelah langkah pertama, untuk Bandung itu masih 40 dan untuk Semarang sudah terpenuhi. Lalu selanjutnya untuk biaya terendah berikutnya juga 10, yaitu gudang Soreang ke toko Yogyakarta dengan kapasitas Soreang itu 60 unit, untuk kebutuhan Yogyakarta 80 unit. Nah, karena di sini kapasitas Soreang itu lebih kecil, maka dialokasikan 60 unit. Jadi sisa setelah langkah kedua, untuk Soreang itu udah 0, dan untuk Yogyakarta itu masih 20. Nah, untuk biaya terendah berikutnya adalah 12 pada rute gudang Bandung ke toko Yogyakarta dengan sisa kapasitas Bandung itu 40 unit dan sisa kebutuhan Yogyakarta 20 unit. Karena kebutuhan Yogyakarta lebih kecil, maka dialokasikan 20 unit. Jadi sisa setelah langkah ketiga untuk Bandung itu masih 20 dan Yogyakarta sudah 0. Nah, selanjutnya rute dengan biaya terendah adalah gudang Bandung ke toko Surabaya dengan biaya 18. Nah, sisa kapasitas Bandung itu 20 unit dan kebutuhan Surabaya masih 60 unit. Jadi karena kapasitas Bandung lebih kecil, maka dialokasikan 20 unit. Jadi sisa setelah langkah keempat, untuk Bandung itu sudah 0 dan Surabaya masih 40.
Pada tahap terakhir, hanya tersisa gudang Cimahi dengan kapasitas 40 unit dan toko Surabaya dengan kebutuhan 40 unit. Jadi sehingga dialokasikan 40 unit pada rute Cimahi ke Surabaya meskipun biayanya 20 karena ini satu-satunya rute yang tersisa. Nah, berdasarkan tabel pertama, solusi awal diuji kelayakannya menggunakan rumus M plus N min 1, di mana M adalah jumlah gudang dan N adalah jumlah toko. Nah, hasilnya jumlah terisi adalah 5 dan memenuhi nilai N plus N min 1 sehingga solusi least cost ini dinyatakan layak. Selanjutnya, untuk total biaya distribusinya dihitung dengan mengalihkan jumlah unit yang dikirim dengan biaya pada masing-masing rute. Di sini total biayanya yang diperoleh itu 2.600 yang merupakan biaya minimum sementara berdasarkan metode least cost. Nah, pada tabel ini digunakan untuk melacak siklus atau loop pada solusi dari metode least cost, guna melihat apakah ada rute alternatif yang berpotensi memperbaiki alokasi. Nah, untuk rute gudang Soreang ke toko Semarang, itu dibentuk jalur siklus melalui rute yang sudah terisi, yaitu Soreang Semarang, lalu Bandung Semarang, lalu Bandung Yogyakarta, dan Soreang Yogyakarta. Nah, perhitungan dilakukan dengan pola tambah dan kurang secara bergantian sesuai siklus, sehingga diperoleh nilai pos 6. Nah, di sini karena hasilnya positif, maka rute ini tidak memberikan penurunan biaya sehingga tidak dipilih. Selanjutnya pada rute Soreang ke Surabaya, itu setelah dilakukan pengecekan siklus, diperoleh opportunity cost sebesar plus 6, yang artinya rute ini juga tidak lebih efisien dibanding alokasi yang sudah ada. Nah, untuk rute gudang Cimahi ke toko Semarang, hasil pengecekan siklus menunjukkan nilai plus 3 karena masih bernilai positif, rute ini tidak dimasukkan ke solusi awal. Nah, untuk yang terakhir berbeda dengan rute sebelumnya. Pada rute gudang Cimahi ke toko Yogyakarta, hasil perhitungan siklusnya menghasilkan nilai min 1. Nah, dari hasil pengecekan siklus pada solusi least cost, terlihat bahwa sebagian besar sel kosong menghasilkan nilai positif. Namun untuk rute yang Cimahi ke Yogyakarta itu menunjukkan nilai negatif sehingga menjadi indikasi perlunya analisis lanjutan. Setelah diperoleh solusi awal menggunakan metode least cost, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian optimalitas menggunakan metode stepping stone. Berdasarkan hasil perhitungan opportunity cost yang dapat dilihat pada tabel evaluasi, sebagian besar sel kosong memiliki nilai positif. Namun, terdapat satu sel yaitu rute gudang Cimahi ke toko Yogyakarta yang memiliki nilai opportunity cost negatif sebesar minus 1. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa rute tersebut berpotensi menurunkan total biaya distribusi apabila dimasukkan ke dalam alokasi pengiriman. Oleh karena itu, sel Cimahi Yogyakarta dipilih sebagai entering variable. Selanjutnya dibentuk jalur stepping stone yang melibatkan rute Cimahi Yogyakarta ke Bandung Yogyakarta, ke Bandung Surabaya, dan ke Cimahi Surabaya. Dari jalur tersebut ditentukan besarnya perubahan alokasi berdasarkan nilai terkecil pada sel terisi yang bertanda negatif, yaitu sebesar 20 unit. Nilai ini kemudian digunakan sebagai dasar penyesuaian alokasi pada seluruh sel dalam jalur loop dengan menambahkan plus 20 atau mengurangkan minus 20. Alokasi sesuai dengan tanda pada masing-masing sel. Bisa dilihat pada tabel ini, sudah ada tanda plus dan minus untuk masing-masing selnya, yaitu dimulai dari rute Cimahi Yogyakarta dengan tanda plus, kemudian Bandung Yogyakarta dengan tanda minus, dan Bandung Surabaya dengan tanda plus, dan Cimahi Surabaya dengan tanda minus. Kemudian bisa dilihat pada tabel 2, sudah terjadi perubahan alokasi. Dari rute gudang Cimahi ke toko Yogyakarta, rute ini sebelumnya tidak memiliki alokasi, berarti bernilai 0. Karena menjadi entering variable, maka dialokasikan plus 20 unit, sehingga menjadi alokasinya berubah menjadi 20 unit. Rute gudang Bandung ke toko Yogyakarta, pada solusi awal rute ini memiliki alokasi 20 unit. Karena berada pada jalur loop dengan tanda negatif, maka alokasinya dikurangin 20 unit. Sehingga 20 kurangin 20 yaitu 0. Kemudian rute gudang Bandung ke toko Surabaya, rute ini sebelumnya memiliki alokasi 20 unit. Karena berada pada jalur loop dengan tanda positif, maka alokasinya ditambah 20 unit. Sehingga berubah menjadi 40 unit.
Kemudian rute Gudang Cimahi ke Toko Surabaya, pada solusi awal rute ini memiliki alokasi 40 unit. Karena berada pada jalur loop dengan tanda negatif, maka alokasinya dikurangin 20 unit, sehingga menjadi 20 unit. Sementara itu, rute lain yang tidak terlibat dalam jalur stepping stone tidak mengalami perubahan alokasi dan tetap sama seperti pada solusi awal metode less cost. Setelah dilakukan penyesuaian tersebut, diperoleh tabel 2 dengan susunan alokasi baru yang tetap memenuhi seluruh kapasitas gudang dan kebutuhan toko, sehingga kendala modal transportasi tetap terpenuhi. Setelah perubahan alokasi dilakukan, total biaya distribusi dihitung kembali berdasarkan alokasi pada tabel 2 sebagai berikut. Yang pertama Bandung Semarang yaitu 60 kali 10 600, kemudian Bandung ke Surabaya 40 kali 18 yaitu 720, kemudian Serang ke Yogyakarta 60 kali 10 yaitu 600, kemudian Cimahi Yogyakarta yaitu 20 kali 13 yaitu 260, kemudian Cimahi ke Surabaya 20 kali 20 yaitu 400. Sehingga total biaya distribusi yang diperoleh adalah 600 ditambah 720 ditambah 600 ditambah 260 ditambah 400 yaitu 2580. Nilai ini lebih rendah dibandingkan total biaya pada solusi awal metode less cost yaitu 2600. Selanjutnya dilakukan kembali pengujian optimalitas menggunakan metode stepping stone terhadap seluruh sel kosong pada tabel 2. Bisa dilihat pada tabel ini, berdasarkan hasil perhitungan pada tabel cek optimalisasi ini, yaitu dari Bandung ke Yogyakarta dengan loop Bandung Yogyakarta, kemudian ke Cimahi Yogyakarta, kemudian ke Cimahi Surabaya, dan kemudian ke Bandung Surabaya, menghasilkan opportunity cost 1 dengan perhitungan plus 12 minus 13 plus 20 minus 18. Kemudian bisa dilihat di sini untuk hasil dari loop Serang ke Semarang, yaitu Serang Semarang ke Bandung Semarang, kemudian ke Bandung Surabaya, ke Cimahi Surabaya, ke Cimahi Yogyakarta, kemudian ke Serang Yogyakarta dengan opportunity cost plus 14 minus 10 plus 18 minus 20 plus 13 minus 10 sama dengan 5. Kemudian Serang Surabaya dengan loop Serang Surabaya ke Serang Yogyakarta ke Cimahi Yogyakarta, kemudian ke Cimahi Surabaya dengan opportunity cost plus 22 minus 10 plus 13 minus 20 sama dengan 5. Terakhir Cimahi Semarang dengan loop Cimahi Semarang ke Bandung Semarang ke Bandung Surabaya, kemudian Cimahi Surabaya dengan opportunity cost plus 15 minus 10 plus 18 minus 20 sama dengan 3. Seluruh nilai opportunity cost bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat lagi rute yang dapat dimasukkan untuk menurunkan total biaya distribusi. Dengan demikian, solusi pada tabel 2 dinyatakan optimal karena telah memenuhi syarat kelayakan dan tidak memiliki nilai opportunity cost negatif. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penyempurnaan solusi menggunakan metode stepping stone diperoleh alokasi distribusi barang Donatello dengan total biaya minimum sebesar 2.580. Metode stepping stone terbukti mampu menurunkan biaya distribusi dibandingkan solusi awal dan memastikan bahwa alokasi yang diperoleh merupakan solusi optimal. Oleh karena itu, metode transportasi dalam riset operasi dapat digunakan secara efektif sebagai alat bantu pengambilan keputusan untuk meminimalkan biaya distribusi dan meningkatkan efisiensi logistik perusahaan.